kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, kita lanjut absen ya. Siapa yang tidak hadir hari ini anak-anak? Hadir semua ya? Ada Bu. Siapa yang tidak hadir? Nisa Bu. Siapa Nisa? Iya Bu. Nisa kenapa? Sakit katanya Bu. Nisa yang kedua Bu. Kan Nisa ada 3 Bu. Iya. Oke, mudah-mudahan bisa cepat sembuh ya supaya dia bisa ikut pembelajaran kita. Karena nanti dia rugi kalau tidak ikut belajar, nanti ketinggalan pelajaran. Oh iya, nanti catatannya dikasih lihat ya sama Nisa. Iya Bu. Nisa nggak ketinggalan pelajaran. Oke. Nah, sebelum kita lanjut pembelajaran, mohon ya dilihat di kiri kanannya kalau ada sampah tolong dipungut ya anak-anak. Karena kalau ada sampah kita tidak akan fokus belajar. Nah, selain itu silakan bukunya diangkat, taruh di meja. Buku dan pulpennya, oke? Nah, anak-anak, apakah ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Masih Bu. Apa? Rukun Islam Bu. Rukun Islam. Oke, rukun Islam yang kedua? Rukun Islam kedua salat Bu. Sholat. Rukun Islam yang pertama bisa? Syahadat. Oke, Rahmat, rukun Islam terakhir? Naik haji bagi yang mampu Bu. Oke, naik haji bagi yang mampu baik secara fisik ataupun mampu secara ekonomi. Ekonomi Bu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang makanan halal dan haram. Nah, sebelumnya anak-anak pernah tidak mendengar kata haram dan haram? Haram dan halal. Pernah tidak? Enggak pernah. Tidak pernah. Oke, kalau mendengar kata-kata istilah-istilah bahasa makanan halal, pernah tidak dengar makanan halal? Ibunya di rumah pernah tidak bilang, nah itu jangan dimakan, itu makanan haram, itu jangan dimakan, itu tidak baik. Pernah tidak? Oke, karena kalian belum tahu, ibu akan jelaskan ya. Ya Bu. Nah, pengertian makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dimakan dan memenuhi ketentuan syariat Islam. Contohnya seperti apa anak-anak? Nah, contohnya itu seperti masakan daging ayam, masakan daging sapi, telur, dan juga nasi. Itu kan tidak dilarang di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis lainnya. Jadi itu dihalalkan. Nah, ini adalah salah satu dalil tentang makanan halal yang ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 169. Nah, Desi bisa dibacakan sayang? Bisa Bu. Oke, silakan dibaca. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Oke, yang artinya, ayo bisa silakan dibaca sayang. Artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Iya. Nah, jadi maksud dari ayat ini adalah kita harus makan yang halal, yang baik sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Selain itu, walaupun makanan yang halal, kita tidak boleh makan secara berlebihan karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Nah, selanjutnya ada syarat makanan dan minuman halal. Nah, pertama ada halal dari zatnya, misalnya itu kayak tadi ibu sebutkan daging ayam. Ketika dia daging ayam kan secara zatnya itu halal. Nah, berarti dia
saat ayam potong itu dipotong tapi tidak menyebut nama Allah, maka makanan itu daging ayam tersebut haram. Tapi kalau dipotong menggunakan nama Allah itu halal. Nah, yang keempat ada makanan yang thayyib. Nah, makanan yang bergizi dan mengandung zat-zat yang penting bagi pertumbuhan tubuh manusia. Contohnya seperti apa? Ikan, daging, sayuran. Nah, itu merupakan makanan-makanan yang halal karena tubuh kita memerlukan zat-zat yang bergizi. Oke, kita lanjut. Sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Oke. Nah, selanjutnya ada manfaat mengkonsumsi makanan halal. Oke, di sini ada 4 poin. Terjaganya kesehatan karena setiap makanan yang dikonsumsi itu menjadi sumber energi untuk kesehatan tubuh kita. Nah, selanjutnya poin kedua, ayo Mbak Desi dibacakan. Mendapat ridha Allah karena mentaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Oke, mendapatkan ridha Allah karena dia makan makanan yang sesuai dengan syariat Islam. Oke, Nafisa, bacakan poin ketiganya. Memiliki akhlakul karimah karena setiap makanan yang dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas dan beribadah. Nah, ketika kita makan makanan yang halal, insya Allah ketika kita belajar semua ilmu yang kita pelajari, kalau memang kita niat untuk mempelajarinya, insya Allah akan gampang untuk kita pahami karena kita mengkonsumsi makanan yang halal. Nah, ada poin terakhir, ayo Rahmat dibacakan. Membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari, Bu. Oke, ketika kita makan makanan yang halal, kita akan merasa tenang, kita tidak akan merasa gelisah karena yang kita makan itu memang betul-betul berkah dan halal untuk kita konsumsi. Dipahami anak-anak? Paham, Bu. Bu. Oke, selanjutnya makanan haram. Nah, pernah kalian mendengar kata makanan haram? Pernah, Bu. Di mana Rahmat dengarnya? Di masjid, Bu. Di masjid. Oke, biasa di ceramah-ceramah yang di masjid ya. Iya, Bu. Oke, jadi makanan haram adalah makanan dilarang oleh syariat untuk dimakan. Contohnya seperti apa? Yang dilarang di syariat di dalam agama? Daging babi. Daging babi Makanan dilarang. dari hasil mencuri, Bu. Mencuri. Nah, berhubung tadi Rahmat mengatakan makanan hasil curian itu haram. Nah, ternyata makanan haram itu juga dibedakan menjadi 2 jenis. Ada yang haram lizatihi dan haram ligairihi. Nah, haram yang lizatihi itu adalah haram karena kandungan zatnya, sedangkan haram ligairihi adalah haram karena cara pengelolaannya. Misalnya dia didapat dari mencuri, berarti dia haram dan haram dengan jenis ligairihi. Kalau daging babi itu haram karena dia dari jenis haram lizatihi. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita ada jenis-jenis makanan haram. Pertama yang dari jenis lizatihi. Yang haramnya itu karena zatnya. Yang pertama ada daging babi, seperti tadi disebutkan oleh siapa tadi yang sebut? Daging babi? Bisa. Kedua ada darah. Ketiga ada khamar atau minuman keras. Keempat ada semua jenis burung yang bercakap. Contohnya burung apa? Ada yang tahu? Elang. Elang, Bu. Rahmat? Raja Wali, Bu. Raja Wali. Desi. Kelelawar, Bu. Kelelawar. Dia bercakap ya. Dan lain sebagainya. Nah, ada juga jenis haram ligairihi seperti tadi dikatakan oleh Rahmat itu ligairihi contohnya didapatkan dengan hasil mencuri. Nah, ligairihi itu berarti haram karena cara mendapatkannya. Nah, di sini ada bangkai. Bangkai itu misalnya ayam yang dipotong tanpa menyebut nama Allah itu haram. Nah, selanjutnya ada binatang yang disembelih untuk sesajian. Pernah tidak? Makanan yang disembelih
karena sesajian. Pernah dengar? Pernah Bu, Pernah. Biasanya itu di mana? di rumahnya orang Hindu Bu. Nah, itu haram untuk kita makan karena dia itu dipotong bukan karena nama Allah, tidak menyebut nama Allah, dan dia itu tujuannya untuk sesajian, Untuk setan Bu. untuk setan. Nah, selanjutnya ada binatang yang sebagian besar makanannya adalah feses atau kotoran. Biasanya apa? Babi Bu. Nah, daging babi. Karena daging babi itu apa? Babi ketika makanannya telah habis, maka dia akan memakan kotorannya sendiri. Maka itu tidak baik untuk kita konsumsi. Nah, yang terakhir ada semua makanan halal yang bercampur najis. Contohnya apa? Ada yang tahu? Semua makanan halal yang bercampur najis. Makanan yang tersentuh oleh anjing Bu. Oke, itu haram ya, tidak boleh Ya Bu, dimakan. haram bukan sudah disentuh sama anjing Bu. Ya. Oke. Nah, ternyata ada juga akibat dari mengkonsumsi makanan haram. Nah, contohnya amal ibadahnya tidak akan diterima dan dosanya tidak akan amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kalian mau doanya dikabulkan, jangan pernah makan makanan haram. Nah, selanjutnya ada makanan dan minuman haram dapat merusak jiwa. Di mana ketika kita mengkonsumsi makanan haram, kita akan merasa gelisah. Contohnya, ketika kita habis mencuri, nah hasil curian itu kita makan, kita akan merasa gelisah. Kira-kira nanti saya ketahuan tidak ya? Saya nanti kalau ditahu bagaimana? Pasti begitu kan, kayak gelisah. Nah, selanjutnya ada makanan dan minuman yang halal dapat membahayakan makanan dan minuman yang haram dapat membahayakan kesehatan. Misalnya tadi daging babi itu kan tidak sehat, jadi itu dapat membahayakan kesehatan kita. Nah, makanan dan minuman yang haram dapat memubazirkan harta. Contohnya seperti minuman keras tadi. Ketika kita mengkonsumsi minuman keras itu dapat memubazirkan harta karena meminum minuman keras itu tidak bermanfaat. Jadi nanti kalau lihat bapaknya mau minum minuman keras, kasih tahu bapak jangan diminum karena itu dapat memubazirkan harta. Oke, Rahmat? Iya Bu. Bu, Oke. tapi bapaknya Nisa minuman keras Bu. Oke, bapaknya Rahmat yang ngajak Bu. Bapaknya Rahmat. Oke, nanti Nisa sama Rahmat kerjasama ya, kerjasama supaya nah, makanan dan minuman yang haram dapat memubazirkan harta. Jadi contohnya tadi seperti minuman keras. Jadi kalau kita minum minuman keras itu dapat memubazirkan harta karena minum minuman keras itu tidak bermanfaat. Bahkan itu dapat menimbulkan penyakit. Baik itu penyakit ginjal karena kan minuman keras itu tidak baik untuk organ tubuh. Oke, nah anak-anak dari materi tadi ada yang tidak dipahami? Paham Bu. Paham ya? Oke, sekarang Ibu ada tugas nih untuk kalian. Ibu bagi ya menjadi 3 kelompok. Nah, yang di belakang sana kelompok 1, yang di sudut sana kelompok 2. Nah, Nisa, Rahmat dan Desi kelompok 3 ya. Ya, Bu. Oke, silakan dikerja. Waktunya Ibu kasih 2 menit ya. Kerjasama ya. Ya, ini kelompok 1. Kelompok 1 ini malu-malu ya. Oke. Kerja baik-baik ya. Oke, sudah anak-anak? Belum. Oke, di kelompok sana, kelompok 2.
Ya sudah Bu. Oke. Wah, ternyata jawaban kalian ini kelompok 3. Jawabannya ternyata masih ada yang salah ya. Rahmatku yang jawab. Wah, nanti Nisa dari Rahmat yang benarnya bagaimana ya? Iya. Oke. Nah, dari pembelajaran kita ada yang bisa menyimpulkan? Rahmat. Oke, Rahmat, silakan Nak. Jadi makanan itu terbagi menjadi 2 Bu. Ada yang halal dan ada yang haram. Ya. Yang haram itu seperti babi, kita nggak boleh haram. Ya, Nisa yang diganggu teman Ya, saya bisa oleh diulangi Rahmat. aja. Seperti yang haram karena makanan dari hasil curian. Iya. Di situ makanan yang halal itu makanan-makanan yang diperoleh dengan cara yang halal, Iya. seperti ayam, daging sapi juga halal. Oke Bu, itu aja Bu. Oke, betul sekali ya. Tepuk tangan untuk Nasa. Oke. Nah, ternyata makanan halal dan haram itu dibedakan menjadi 2. Ada yang haram dan halal karena zatnya, dan juga ada yang halal dan haram karena cara pengolahannya atau cara mendapatkannya. Seperti tadi dikatakan oleh Rahmat, kalau untuk makanan halal itu ada daging sapi, daging ayam. Nah, Ibu mau tanya nih, daging kucing itu halal atau haram? Haram Bu. Haram ya, karena apa? Kucing itu bertaring. Bertaring. Oke. Ya, kalian sudah pintar semua, alhamdulillah ya Allah. Nah, anak-anak, sekarang kita persiapan pulang ya. Silakan bukunya dimasukkan kembali di dalam tas masing-masing. Ayo. Oke, duduk siap. Duduk siap. Oke, semuanya sudah dikasih masuk ya di dalam Sudah, Bu. tasnya. Nah, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Ayo Rahmat, dipimpin doanya. Oke teman-teman, sebelum kita pulang marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, karena sudah azan, kalian nanti sholat zuhur ya. Tinggal dulu di masjid sholat zuhur, baru pulang di rumah. Nanti kalau pulangnya jangan jalan di tengah ya. Nanti ditabrak mobil, motor, mati. Bisa Bu, suka begitu Bu. Jangan ya, nanti mamaku nangis. Oke. Ya Bu, kita terlalu Nah, kecil-kecilan. sekarang ibu mau lihat siapa yang paling rapi duduknya, dia yang duluan pulang. Oke.